Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Adiani Permatasari, NPM A1 A020081 dari kelas 4B Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang membuat siswa saling berinteraksi dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan tugas akademik demi mencapai tujuan bersama. Siswa harus aktif dalam proses pembelajaran baik secara individu maupun kelompok. Agar pembelajaran kooperatif tercapai tujuannya, siswa dapat belajar dengan senang dan kebutuhan pembelajaran dapat tercapai. Model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu sistem pengajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dengan sesama siswa dan tugasnya pun terstruktur. Model pembelajaran ini merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan siswa untuk dapat berinteraksi antara siswa untuk saling berbagi informasi dan pengetahuan yang mereka miliki. Sehingga dalam proses pembelajaran mengajar ini tidak terdapat jarak ataupun pemisah antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Menurut Handayama tahun 2016, pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Jadi, model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama peserta didik dalam kegiatan belajar. Seperti yang dikemukakan Huda, pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar. Berikutnya yaitu ciri-ciri model pembelajaran kooperatif ini. 1. Siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajar. Kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah ataupun pengelompokan secara heterogen. 3. Penghargaan lebih berorientasi kelompok yang ketimbang individu. Adapun prinsip-prinsip model pembelajaran kooperatif. 1. Prinsip ketergantungan positif. 2. Tanggung jawab perorangan. 3. Interaksi tatap muka. Dan 4. Partisipasi dan komunikasi. Menurut Handayama tahun 2016 menyatakan terdapat 4 tahap wajib yang dilalui dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu penjelasan materi. Tahap penjelasan ini yaitu proses penyampaian pokok-pokok materi pembelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utamanya yaitu pemahaman terhadap pokok materi pelajaran. Pada tahap ini, guru dapat memberikan gambaran tentang materi pelajaran yang harus dikuasai. Selanjutnya, siswa akan memperdalam materi dalam pembelajaran kelompok. Nah, pada tahap ini guru bisa menggunakan metode pembelajaran, curah pendapat, dan tanya jawab. Pada tahap ini, guru juga bisa menggunakan berbagai media pembelajaran agar penyampaian materi lebih menarik. Tahap selanjutnya yaitu belajar kelompok. Setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok-pokok materi pelajaran, selanjutnya siswa diminta untuk belajar dalam kelompoknya masing-masing telah ditentukan sebelumnya. Tahap yang ketiga yaitu penilaian. Dalam model pembelajaran kooperatif bisa dilakukan dengan tes ataupun kuis. Tes ataupun kuis bisa digunakan dengan cara individu ataupun kelompok. Tes individu akan memberikan informasi kemampuan setiap siswa, dan tes kelompok akan memberikan informasi setiap kelompok. Hasil akhir setiap siswa adalah penggabungan keduanya dan dibagi dua. Nilai setiap kelompok memiliki nilai sama dengan dalam kelompoknya. Hal ini disebabkan nilai kelompok adalah nilai bersama dalam kelompok yang merupakan hasil kerjasama setiap kelompok. Tahap keempat yaitu pengakuan kelompok. Pengakuan kelompok adalah penetapan kelompok mana yang dianggap paling menonjol, kelompok mana yang paling dianggap berprestasi, yang layak diberikan hadiah ataupun reward. Pengakuan dan pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat memotivasi kelompok untuk terus berprestasi dan juga membangkitkan motivasi kelompok lain untuk lebih meningkatkan prestasi mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini mampu meningkatkan keterampilan kognitif dan afektif siswa secara bersamaan.
Adapun kelebihan-kelebihan dari pembelajaran kooperatif yaitu satu, siswa yang diajari dengan struktur-struktur kooperatif akan memperoleh pembelajaran yang lebih tinggi. Kedua, peserta didik yang berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif ini akan memiliki sikap harga diri yang lebih tinggi. Ketiga yaitu melalui pembelajaran kooperatif, siswa dapat lebih peduli pada teman-temannya dan juga akan membangun rasa ketergantungan yang positif untuk proses pembelajaran mereka nanti. Keempat, pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan rasa penerimaan siswa terhadap teman-temannya yang berasal dari latar belakang, ras, dan etnik yang berbeda. Berikutnya yaitu kelemahan dari model pembelajaran kooperatif ini. Yang pertama yaitu sulit sekali membentuk kelompok yang kemudian dapat bekerja sama secara harmonis. 2. Terbinanya rasa fanatik terhadap kelompok. 3. Anggota kelompok yang malas bisa saja menyerahkan segalanya pada ketua kelompok. 4. Banyak juga yang beranggapan akan menguntungkan siswa yang malas, yang hanya menggantungkan diri pada siswa yang lebih pandai.